warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rahmania, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan tersentralisasi. Yang mana di sini ada dua azas yang kontinum. Azas desentralisasi dan azas sentralisasi tidak bersifat dikotomis tetapi kontinum. Tidak mungkin desentralisasi tanpa sentralisasi. Desentralisasi tanpa sentralisasi akan terjadi disintegrasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Di sini sentralisasi terpusat pada kepentingan negara, kewenangan terpusat, langkah seragam, isu dan permasalahan umum, statis, dan lain-lain. Kemudian, desentralisasi terpusat pada kepentingan lokal, kewenangan terbagi, langkah beragam, isu dan permasalahan khusus, dinamis, dan lain-lain. Baiklah, berikut ialah dampak positif dan negatif dari sentralisasi. Dari segi ekonomi, efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Kemudian, efek negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Lalu di sini dari segi sosial budaya, efek positifnya ialah perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian efek negatifnya ialah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan ekstensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ialah pemerintah pusat adalah eksekutor atau pelaksana pembangunan. Pemerintah pusat yang menggerakkan pembangunan atau gov-driven, perencanaan, strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembiayaan ditentukan oleh pemerintah pusat. Hasil pembangunan adalah bias perintah pusat. Sedangkan desentralisasi ialah peran masyarakat diharapkan dominan. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, menjadi fasilitator dan motivator pembangunan di daerah masing-masing. Masyarakat yang menggerakkan pembangunan atau people driven. Perencanaan, strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembiayaan semua ditentukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Baiklah, sampai di sini pembahasan saya mengenai mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan yang membahas tentang perencanaan pembangunan tersentralisasi. Demikian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.